macam-macam kelakuannya ini. Itu. Nah, saya mohon ini apakah sudah diinventarisir perusahaan-perusahaan ini, itu kemudian mau diapain perusahaan yang sebanyak ini? Apakah ini semua menguntungkan Pertamina? Saya mohon interaktif saja Bu, apa-apa yang akan diprogramkan dengan kondisi Pertamina yang seperti ini. Silakan Bu. Baik, jadi Pak, kita sudah inventarisir seluruh anak perusahaan cucu cicit. Sebagian besar ini adalah perusahaan yang dibentuk berdasarkan regulasi. Contohnya di Hulu, Pak. Di Hulu itu setiap WK ini harus dibentuk jadi satu perusahaan. Jadi dari seluruh anak dan cucu perusahaan kita, hampir 80% itu adalah dibentuk karena regulasi. Satu adalah karena di Hulu, yang kedua adalah untuk power, ini pun sama sebagai IPP harus dibentuk sebagai perusahaan tersendiri. Yang ketiga adalah untuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi di luar negeri. Seperti halnya kita mensuplai di Timor Leste, kemudian kita masuk ke Filipina, ini juga jadi 80% adalah by regulation. Nah, kami sudah inventarisir. Ada sebagian perusahaan yang memang di luar core bisnis kami. Ada 11 perusahaan yang ini akan dikonsolidasi di Kementerian BUMN. Jadi Kementerian BUMN sudah membentuk cluster-cluster atau holding-holding di mana nanti ini akan dimasukkan di dalam kelompok tersebut. Adapun anak perusahaan di hilir yang memang dibentuk bukan untuk regulasi adalah dibentuk dalam kaitannya Pertamina berdasarkan blueprint yang dibuat oleh Kementerian BUMN ini akan menjadi holding di mana nanti operasional akan lebih banyak ke anak perusahaan. Namun demikian kami pun melakukan kajian mana yang kemudian bisa kita melakukan merger, mana yang kemudian kami bisa lakukan IPO. Jadi ini sudah kami detailkan, kami sudah sampaikan ke komisaris dan juga ke pemegang saham nanti tertulis dan akan mulai kami lakukan corporate action ini di triwulan kedua tahun 2020 Pak. Jadi itu sebagai memang banyak Pak, tapi 80% adalah memang dituntut by regulation Pak. Memang harus dibentuk tersendiri. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Dirut. Karena bagaimanapun kami pun perlu diyakini bahwa arahnya Pertamina itu sudah benar melakukan efisiensi dengan benar. Makasih Bu. Artinya sudah ada niat dan sudah ada program untuk memperbaiki, mengefisienkan Pertamina ini. Yang kedua, mudahan ini hanya terjadi di daerah saya, tapi tidak tertutup kemungkinan juga terjadi di daerah lain. Nah, di SPBU yang ada, baik itu langsung Pertamina atau swasta, nah ini banyak sekali penimbun-penimbun yang memodifikasi kendaraannya, baik itu sepeda motor, kemudian terutama mobil, mereka pakai mobil-mobil lama Bu. Nah kemudian mereka ini ketika POM nanti buka, mereka ini menyerbu POM ini, kemudian mengisi tangki-tangki, bahkan satu mobil itu mungkin minimal itu dua tangki. Nah mengisi, kemudian mereka menjual lagi ke perusahaan-perusahaan swasta Bu. Perusahaan swasta baik itu perusahaan perkebunan sawit maupun tambang batu bara. Nah ini ya tentu jatah BBM yang bersubsidi untuk masyarakat itu menjadi langka sehingga tidak sampai sore, bahkan sampai tengah hari saja masyarakat yang mengisi ke pom bensin itu sudah setelah tengah hari sudah nggak ada lagi, dan ini sudah kejadian bertahun-tahun. Tentu kami mengharapkan ini segera ditertibkan. Mungkin dari Direktur Pengawasan Bu ya, itu kami minta ini segera ditertibkan karena sekali lagi jatah untuk perusahaan-perusahaan ini kan sudah ada BBM industri Bu ya, itu BBM industri. Nah kasihan masyarakat ini
Ya pertama mereka jadi tidak memperoleh hak mereka, kalaupun ambil kemudian nanti ke pengecer harganya ya sudah jauh di atas. Nah ini saya mohon bisa ditindaklanjuti oleh Direktur Pengawasan, karena saya khawatir ini terjadi bukan di satu kabupaten saja, di mana-mana ini bisa terjadi. Dan kami juga sudah menyampaikan ini ke aparat-aparat yang berwenang, tapi masih jalan terus. Nah oleh sebab itu mau tidak mau kami sampaikan ke Pertamina selaku penanggung jawab penanggung jawab utamanya saya kira. Jadi ini mohon didukung oleh Direktur Pengawasan untuk ditindaklanjuti. Nanti dari perwakilan masyarakat akan menyerahkan suratnya Bu, surat ke Pertamina dan Ketua Komisi 7 juga. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini kami mohon interaktif juga dari Ibu sehubungan dengan pembangunan kilang Pertamina di Balikpapan, pengembangan. Nah kalau saya tidak salah dengar hari itu, untuk tenaga kerja sebanyak 26.000 orang itu akan diambil, di drop dari Cilacap. Nah pertanyaan kami, kondisi ekonomi Kalimantan Timur ini tidak cerah juga saat ini. Bagaimana dengan tenaga kerja lokal yang tersedia, pengangguran yang ada ya di Balikpapan ini? Apakah tidak ada program untuk mentrainingkan kalau semua ya tenaga yang 20 diperlukan itu diambil dari Cilacap, mau diapain tenaga ya penganggur yang ada di Kalimantan Timur. Nah kami mohon interaktif juga Bu jawabannya. Ya silakan Bu. Bapak Pimpinan, Pak, jadi untuk RDMP Balikpapan yang hari ini progresnya sudah 13%, tenaga kerja hari ini yang ada di lapangan ada lebih dari 3.500 orang. Dari 3.500 orang, 2.700 sudah di Balikpapan, Pak. Jadi maksudnya dari, kita sebutnya ring 1. Kita memang ada kebijakan di mana targetnya dari nanti peak season itu adalah sekitar 25.000 itu. Total yang dari ring 1 adalah 5.000, Pak. Jadi kami secara bertahap melakukan training, ada dua kategorinya. Jadi yang pertama adalah tenaga kerja yang akan digunakan di masa konstruksi. Dan yang kedua adalah tenaga kerja yang akan digunakan di masa operasi. Untuk tenaga kerja yang di masa konstruksi ini lebih awal, sebelum kemarin ada aktivitas di lapangan, kami lakukan training Pak. Jadi sudah ada beberapa base dan kami koordinasi dengan Dinas Pendidikan di daerah Pak, di lokal. Ini akan terus kami tingkatkan, dan untuk yang operasi ini kita sekolahkan. Jadi kalau yang sudah ada sekarang tuh di Cepu, Lemigas, itu yang untuk tempat kita melakukan training untuk operator. Kita harapkan nantinya operator juga akan dari ring 1 yang tentu nantinya akan menjaga kilang ini secara baik. Jadi konsep pengembangan proyek-proyek Pertamina ini adalah mengoptimalkan sebetulnya local resources. Karena kita ingin meningkatkan kesejahteraan atau keekonomi daerah, bukan hanya dari sisi tenaga kerja Pak, tapi kami pun mempunyai komitmen dan kebijakan untuk TKDN. Jadi untuk Balikpapan itu TKDN-nya mencapai 35% Pak dari total. Jadi kalau kita melihat tahap 1 itu adalah sekitar 4 billion US dollar dan nanti ditambah dengan tahap 2 totalnya menjadi sekitar 7 billion US dollar, maka 35% itu adalah TKDN, baik jasa maupun barang. Ini adalah komitmen kita, bukan hanya di RDMP Balikpapan, tapi nanti di yang lain pun, di Tuban, di Balongan, di Cilacap pun seperti itu. Jadi nanti data bisa kami sampaikan Pak, sebagai Bapak nanti dasar untuk menyampaikan atau mensosialisasikan kepada masyarakat. Terima kasih. Ya, makasih Bu Dirut. Saya kira clear Pak Ketua. Mohon waktu sebentar, perwakilan dari masyarakat yang mengenai pengawasan tadi mau menyerahkan surat Pak Ketua, izin. Kami persilahkan Pak Ismail Thomas.
Terima kasih Pak Ismail Thomas, sudah kami terima dan akan kami lanjutkan amanatnya. Untuk selanjutnya kami persilahkan Ibu Haini untuk bisa mengajukan pertanyaan dan bersiap-siap setelah ini Pak Harum Haji Rusdi Masud. Kami persilahkan. Haji Rudi Masud. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pimpinan dan anggota Komisi 7 yang saya hormati, Ibu Dirut Pertamina beserta jajaran yang saya hormati pula. Saya menyampaikan singkat saja, karena ada satu yang sudah banyak disampaikan oleh teman-teman. Saya ingin mengawali ini dengan apresiasi dan doa. Moga-moga komitmen keluarga besar PT Pertamina untuk menciptakan kemandirian energi dan termasuk mandatori dari pemerintah ini berhasil dengan baik. Sesungguhnya saya tidak menyampaikan pertanyaan secara konkret kepada Pertamina, tetapi saya menyampaikan sebuah pertanyaan oratoris, yakni setelah Ibu Dirut menyampaikan bagaimana termasuk jerih payah, termasuk mandatori ini sehingga Pertamina Allah mampu menghemat devisa negara dengan membatasi untuk impor. Direncanakan 2021 lebih kurangnya dari B30 ini 63,4 triliun, tetapi di lain pihak pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 7 dan Ibu Dirut, pemerintah memberikan rekomendasi untuk impor solar kepada PT Exxon Mobil Lubricant yang semula 226.100 kiloliter meningkat bertambah 574.220 kiloliter atau totalnya 800.302 kiloliter kepada PT Exxon dan kepada Pertamina dibebani seperti itu. Artinya di dalam hal nasionalisme tentu kita sangat berharap ada sebuah upaya yang komprehensif dari khususnya pemerintah melalui ESDM agar supaya kita berpihak untuk memberikan penguatan dan sekaligus dorongan serta perlindungan terhadap badan usaha milik negara sendiri secara konkret. Jadi artinya di satu pihak disuruh menghemat, tapi di lain pihak dibatasi. Meskipun sekali lagi masih ada upaya-upaya Pertamina untuk import solar ini. Jadi sekali lagi saya prihatin kalau BUMN sendiri ditugasi seperti ini, tapi di lain pihak perusahaan swasta internasional atau multinasional ini diberi keleluasaan yang tentu ini kita tidak inginkan bersama. Kemudian juga moga-moga apa yang dicita-citakan yang semula alokasi biodiesel di tahun 2019 6,6 juta kiloliter ini menjadi di 2020 9,59 juta kiloliter, termasuk keinginan Ibu Dirut untuk adanya perlakuan khusus di dalam aspek perpajakan. Saya ingin kalau yang ini menanyakan kepada Ibu, karena pemerintah juga sedang melakukan omnibus law untuk fasilitas perpajakan. Sampai di mana Pertamina menginginkan, karena komitmen pemerintah ini yang terpenting masyarakat ini mendapatkan solar atau BBM ini harganya seefisien mungkin. Jadi sejauh mana koordinasi ini di antara institusi pemerintah termasuk BUMN ini agar supaya tidak membebani masyarakat.
Yang ketiga, saya mohon juga meskipun Ibu juga jajaran BUMN, Dirut jajaran BUMN, saya mengulang apa yang sudah dinyatakan dan ditanyakan berkenaan dengan komunikasi koordinasi dengan PT PLN. Sesungguhnya kondisi PT PLN yang masih belum sehat ini, kemudian di dalam RDP kemarin menyampaikan kalau memakai bahan salah satu bahan adalah B30 dan seterusnya, mereka sangat berkeberatan terhadap total 4.077 megawatt target dari 4.435 PLTD yang akan mengikuti juga penugasan dari pemerintah untuk menggunakan biodiesel ini. Jadi 3 hal ini, satu pernyataan oratoris, mohon pimpinan juga untuk mensupport Pertamina sebagai BUMN agar supaya pemerintah komit jangan dalam tanda kutip dimarginalkan dengan cara-cara yang seperti ini. Jadi pembatasan untuk Pertamina, tugas mandatori termasuk penghematan devisa, tetapi di lain pihak memberikan privilege yang berlipat-lipat untuk perusahaan internasional ataukah multinasional ini. Terima kasih, moga-moga ada guna. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Hani. Silakan Pak Rudi, kemudian nanti dilanjutkan oleh Pak Falah Amro. Terima kasih Bapak pimpinan dan seluruh teman-teman di Komisi 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dirut beserta dengan seluruh jajarannya, Bu. Mudah-mudahan Pertamina tetap jaya, Bu. Saya rasanya nggak adil, Bu, kalau saya tidak membacakan tatib, Bu. Ini ada tatibnya, Bu. Izin Bapak pimpinan saya bicarakan tatibnya supaya nanti tidak terjadi kekisruan. Jangan sampai ada teman-teman kami yang nanti ada protes kanan kiri dan sebagainya. Ibu, mohon maaf saya harus bacakan tatibnya, Bu. Ini tentang tatib di DPR, Bu. Yang pertama ini pasal 60. Ayat 1 mengatakan keputusan dan atau kesimpulan rapat komisi atau rapat gabungan komisi bersifat mengikat. Jadi sifatnya ini, Bu, sangat mengikat antara DPR dan pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Ini sifatnya mengikat. Yang kedua, dalam hal pejabat negara dan pejabat pemerintah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dengan pasal 1, maka komisi dapat mengusulkan menggunakan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat atau anggota mengajukan pertanyaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, DPR dapat meminta Presiden untuk memberikan sanksi administratif kepada pejabat negara, pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 1. Ini tata tertib. Jadi sedikit saya harus sampaikan. Sekarang, Bu, saya mau tanya beberapa hal, Bu. Tadi saya sekilas, Bu, berkaitan dengan RDMP. RDMP ini, Bu, kebetulan ada di Balikpapan. Saya dari fraksi Golkar, namanya Harum, Bu, Haji Rudi Masud. Saya dapilnya Kaltim, jadi pada saat terjadi kejadian insiden di sana, Bu, saya ada di sana. Waktu itu masih dengan direktur utamanya Pak Manik Masah. Saya mengawal teman-teman semua di sana, Bu. Mungkin ada yang sebagian yang masih ada juga, Bu. Secara ofisial, Bapak Dirut pada saat itu menyampaikan ke publik di Kalimantan Timur berkaitan dengan RDMP ini akan menyerap yang seperti Bu sampaikan tadi berkaitan dengan tenaga kerja untuk ring 1. Sayangnya, Bu, ring 1-nya harus saya luruskan, Bu. Pertama, ring 1-nya itu bukan cuma Balikpapan, tetapi yang paling utama itu, Bu, adalah PPU, Penajam Pasir Utara. Karena luas teritorial antara Balikpapan dengan PPU itu, Bu, 6 kali lebih luas. Balikpapan teritorial cuma 500 km persegi, sementara PPU itu 3.330 km persegi. Jumlah penduduk miskin, Bu, lebih jauh banyaknya dari di Penajam Pasir Utara ketimbang di Balikpapan. Itu pada saat itu disampaikan dengan Pak Dirut, Bu, berbondong-bondong seluruh masyarakat PPU yang memang notabene banyak sekali pengangguran, Bu, di sana, itu datang menyerahkan CV-nya. Dia tidak minta untuk yang kira-kira sifatnya adalah sangat teknis, tidak.
Dia minta artinya kira-kira kerjaan kasar saja, Bu. Ya, untuk yang profesional silakan, itu urusan Pertamina, mau pakainya dari mana saja is oke. Tetapi berkaitan yang tenaga kasar, Bu, ini harapan saya dengan adanya pembangunan RDMP ini yang dijanjikan di tahun 2020-2021 akan jadi, sayangnya, Bu, sampai sekarang ya sedikit sekali. Saya memberikan masukan kepada Pertamina untuk fokus satu dulu, Bu, RDMP-nya yang jadi, yang lainnya nanti dulu lah, Bu. Karena yang lainnya nggak jadi-jadi, Bu. Nah ini jangan sampai juga Pak Jokowinya kesel, Bu, karena melihat situasionalnya memang minim sekali progresnya. Yang kedua, Bu, harapan saya juga berkaitan tadi disampaikan, saya tindak lanjutin sedikit, Bu, berkaitan yang disampaikan dengan Ibu Heni. Berkaitan adalah stok nasional kita, Bu. Ya, kami ingin disampaikan, Bu, saya khawatir sekali kalau negara kita ini perang, Bu. Bisa di silent, Bang. Saya khawatir sekali kalau kita terjadi situasional, apakah bencana alam yang sering terjadi, Bu, apakah ini ada terjadi insiden, apakah kita terjadi perang. Saya mengkhawatirkan adalah stok nasional. Perlulah kami dipaparkan, Bu, berapa sih ketahanan stok kita ini secara nasional. Dan dengan melaksanakan kegiatan efisiensi daripada nilai persediaan, bagaimana ini, Bu, kira-kira dampaknya terhadap kehilangan pasar tadi, Bu, terhadap pasar BBM terkhusus untuk industri. Dan bahkan sampai-sampai, Bu, ya tadi disampaikan dengan Ibu Eni tadi, Exxon Mobil diberikan kuota impor yang bukan cukup banyak, Bu, sangat banyak. Belum lagi AKR, Bu. Saya kebetulan ada di Kaltim, Bu. 60% itu untuk industri, BBM industri itu, Bu, ada di Kalimantan, Bu. Saya sangat-sangat mengkhawatirkan pangsa pasar yang ada di Pertamina yang tidak dikerjakan oleh Pertamina tapi dikerjakan oleh afiliasi Pertamina, ini kehilangan. Sampai-sampai, Bu, saat ini Patra Niaga ini, Bu, yang sifatnya adalah untuk membendung daripada kompetitor-kompetitor Pertamina, ini beli bahan bakunya, Bu, melalui kompetitor. Ini sama dengan halnya, Bu, membesarkan anak macan. Saya khawatir sekali, Bu. Karena kenapa? Saya melihat produksi kita, Bu, dengan sudah ditambah dengan FAME 30%, produksi kita juga, Bu, ala kadarnya, mungkin ada minyak eksesnya, Bu, tapi sedikit. Tapi yang saya khawatirkan kalau sampai kilang-kilang kita yang sudah umurnya sudah kakek nenek sudah ini, Bu, saya mengkhawatirkan kalau batuk-batuk. Nah ini saya mengkhawatirkan sekali. Ini mungkin nanti di sini sekiranya harapan kami Komisi 7 ini bisa menjadi problem solving, Bu, buat anak afiliasi dari Pertamina, anak perusahaan Pertamina, Bu, kira-kira bisa untuk mendapatkan impor. Karena impornya saat ini instruksi kebijakan dari Presiden ini ditutup. Tapi jangan sampai pangsa pasarnya hilang. Yang kedua, Bu, saya juga perlu sampaikan berkaitan dengan distribusinya, Bu. Saat ini turunnya sangat-sangat drastis, Bu. Terkhusus buat di Kalimantan. Saya melihat, Bu, distribusinya kira-kira yang bisa diserap pasar, Bu, kira-kira cuma 60% yang mampu dilayani oleh Pertamina. Selebihnya banyak hilang, Bu. Saya khawatir sekali Pertamina nanti kehilangan share marketnya, Bu, semakin lama semakin besar. Terus ini berkaitan dengan rokan, Bu. Saya ingin sekali, Bu, memberikan masukan jangan sampai nanti kejadian rokan ini, Bu, seperti kejadian di terminasi blok-blok yang lainnya, turun luar biasa drastis sehingga akhirnya apa, Bu, seolah-olah kinerja Pertamina itu jelek, Bu, padahal enggak. Saya lihat di lapangan bagaimana teman-teman terkhususnya yang ada di PHM itu, Bu, luar biasa. Targetnya tercapai dan yang paling utama adalah target yang diberikan dari pengelola sebelumnya atau yang lama, operator yang lama, Bu. Dia pun mengacukan jempol bahwa orang Indonesia mampu untuk melaksanakan itu. Tetapi saya melihat mereka rokan ini, Bu, banyak kendala-kendala kita. Ini jangan sampai terjadi bukan alih kelola tapi salah kelola. Karena kenapa terlambat kita mengambil alihnya, Bu, di sana. Yang paling utama saya ingin menyampaikan, Bu, ini harus ada terobosan yang dilakukan oleh pemerintah, apakah itu Menteri SDM, apakah itu SKK Migas. Ini untuk bisa memaksakan operator lama agar operator baru ini bisa masuk. Supaya apa? Kita bisa, saya yakin operator lama tidak mungkin melaksanakan investasi ataupun melakukan pengeboran-pengeboran yang baru. Itu tidak mungkin. Sementara yang baru dalam hal ini adalah Pertamina apakah itu hulu rokan, ini tidak bisa masuk karena masih tidak diizinkan oleh operator yang lama. Nah ini harus bisa memaksakan dari pemerintah, apakah ini dengan Menteri SDM ataukah dari SKK Migas untuk melakukan ini. Yang berikutnya, Bu, ini adalah berkaitan dengan keuangan. Keuangan ini, Bu, sekali lagi harapan saya mudah-mudahan ini Pertamina di tahun 2019 ini
pencapaiannya bagaimana dengan di 2018. Pastinya profitnya Ibu sangat jauh turunnya Bu dibandingkan dengan 2018. Saya khawatir jangan sampai 2019 angka yang dipasang adalah targetnya untuk sama dengan 2018. Tetapi saya pinginnya Bu ya kira-kira yang logis saja. Artinya bisa achievement untuk nanti di tahun 2020. Dan yang paling utama menurut saya Bu, mungkin nanti bisa ditampilkan dengan atau diberikan datanya dengan Ibu Direktur Keuangan berkaitan dengan angka-angkanya di tahun 2018, 2019 dan 2020 sehingga bisa terlihat pertumbuhannya bagaimana. Dan juga mungkin sedikit Bu, mudah-mudahan ini buat Pertamina zaman ini sudah bergeser Bu, saya lihat. Sehingga sharing kompetisi ini tidak bisa lagi kita pertahankan. Tapi yang paling utama bagaimana kita perlu sharing komersil. Sharing ekonomikal Bu yang harus kita laksanakan sehingga kerjasama ini bisa membawa dampak ekonomi yang baik, bukan kompetisi yang bisa membawa kehancuran untuk ekonomi dan produksi kita Bu. Mungkin itu aja Bu yang saya sampaikan. Sekali lagi sifat ini Bu sangat-sangat mengikat. Jadi kalau nanti diberikan kesimpulan di sini, Ibu harus berani koreksi Bu. Jangan Ibu ikut-ikut aja sama teman-teman kami ini Bu. Karena teknisnya ada di tempat Ibu dan pertanggung jawabnya ada di tempat Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rudi. Dipersilakan Pak Falah Amrul, dilanjutkan Ibu Ratna Juwita. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan, yang saya hormati rekan-rekan sahabat Komisi 7, yang saya hormati Ibu Dirut, walaupun semalam FGD sampai larut tapi tetap semangat. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan Direksi Pertamina juga. Insya Allah dengan komposisi direksi sekarang ini Pertamina semakin maju. Amin. Saya sedikit aja Bu mau mempertanyakan. Kita ini khawatir yang namanya Pertamina ini perusahaan yang besar. Jangan sampai perusahaan sebesar Pertamina ini salah satu sokok guru perekonomian kita juga itu ketika melakukan kontrak itu asal-asalan. Kalau soal B30 sudah selesai lah Bu, kita dukung, mau B100 pun juga kita dukung lah Bu. Kalau cici cuitnya itu biasalah, yang kurang kita benerin gitu aja Bu ya. Tapi kalau saya fokus kepada masalah kontrak kerja Bu. Saya melihat Ibu mengirimkan surat kepada Menteri SDM tentang pembatalan Oman ya Bu ya. Nah, UUJ ini sudah ditunjuk Ibu sudah melakukan yang namanya kompensi pers dan sebagainya. Tiba-tiba Ibu mengirimkan surat supaya dibatalkan. Apapun itu alasannya, kalau yang saya baca sih soal tanahnya Pertamina, mintanya tanahnya pakai tanahnya Pertamina, tapi tanahnya Pertamina berbukit-bukit, atau apapun lah itu, whatever lah, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai kemudian tiba-tiba nggak jadi, nggak jalan. Berarti Pertamina kalau mencari partner kerja ya harus yang lebih selektif. Gitu loh Bu. Nah, dengan selektifnya ini ya insya Allah ke depannya semakin bagus. Terus yang kedua Bu, saya ingin menanyakan juga untuk pengelolaan blok-blok migas yang sudah mau habis 5 sampai dengan 10 tahun ini seperti apa Bu ya? Itu perlu juga disampaikan kepada kami. Terus juga roadmap-nya tentang pengalian bisnis gas alam cair Bu. Dari Pertamina sebagai induk holdingnya kepada PGN, kami juga minta diberi gambarannya. Beberapa waktu yang lalu juga, kalau saya melihat itu ada semacam advokat devil Bu ya. Sesungguhnya piutangnya Pertamina menjadi utangnya Pertamina 10 triliun loh, itu akibat yang di
Balikpapan ya Bu ya, dengan KLHK. Nah, ini kan juga potensi merugikan Pertamina. Saya juga minta ini nanti dilaporkan secara komprehensif ya Bu ya. Terus saya juga ingin menanyakan kalau misalkan pembangunan kilang ini Bu ya menggandeng joint venture, ya nggak ada masalah Bu. Akan tetapi dulunya Pertamina kan didesain terintegrasi hulu dan hilir Bu. Namun saat ini kan unbundling ya Bu ya. Jadi bisa potensi melanggar amanat konstitusi Bu. Saya minta itu Ibu bisa menjawab secara komprehensif nanti. Yang terakhir saya juga ingin menyampaikan, ya kalau seandainya nanti teman-teman mendukung adanya RUU Migas itu nanti memutuskan hulu migas dikembalikan kepada Pertamina, ya alhamdulillah juga kesiapan dari Pertamina juga harus dipersiapkan karena itu lebih bagus. Itu saja Bu yang ingin saya sampaikan. Terakhir yang ingin saya sampaikan lagi, insya Allah saya yakin Pertamina semakin bagus. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Falah Amro. Silakan Ibu Ratna Juwita dan nanti dilanjutkan dengan oleh Ibu Paramita. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua serta rekan-rekan Komisi 7, Ibu Dirut beserta segenap jajarannya. Yang pertama saya ingin menyampaikan apresiasi ya, karena setelah kemarin PLN itu kami hopeless Bu, karena Dirut yang PLT-nya wanita itu diganti. Sekarang saya bisa berbangga lagi karena saya lihat ada perempuan hebat di sini. Mudah-mudahan ke depan Pertamina bisa semakin tangguh, semakin survive seperti yang kita harapkan. Yang berikutnya, saya juga ingin menyampaikan bahwa kami, pimpinan serta seluruh anggota Komisi 7, pada prinsipnya sangat mendukung terkait pengembangan B30 bahkan sampai B100 kalau ini dimungkinkan, untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap energi fosil yang ini juga sesuai dengan Paris Agreement ya. Dan setelah banyak isu-isu positif pasca ini diuji cobakan, kami berharap program ini juga harus bisa dipercepat sehingga kita akhirnya mendapatkan solusi dari penurunan lifting minyak dan juga solusi terhadap defisit neraca perdagangan maupun ekonomi yang kita alami saat ini. Namun Bu, yang ingin saya garis bawahi di sini adalah bagaimana strategi perkembangan biorefinery nanti ini tetap mengedepankan wawasan lingkungan. Jadi kalau orang Jawa bilang jangan sampai buru uceng kelangan delek gitu. Ya, ini mau dijelasin. Yang artinya kita ini ingin mengambil keuntungan, namun kita malah kehilangan yang lebih besar lagi, gitu. Jadi jangan sampai pengembangan dari proyek ini nantinya akan mengorbankan lebih banyak lagi lahan-lahan produktif, ruang hijau, hutan rakyat maupun hutan konservasi yang itu tentu saja tanggung jawab kita bersama, semacam itu. Dan selanjutnya saya ingin menyampaikan amanah konstituen Bu dari Dapil Tuban dan Bojonegoro. Kenapa sampai dengan hari ini proyek kilang Pertamina Rosneft itu seperti tidak ada kejelasan? Jadi masyarakat itu di bawah dibiarkan untuk berdiskusi sendiri gitu, sehingga menimbulkan pro dan kontra. Yang harus diingat bahwa 60% dari pembebasan lahan yang sudah di deadline oleh Bapak Presiden itu 3 bulan per Desember kemarin,
itu adalah lahan produktif yang akhirnya mereka tidak bisa mengapa-apakan, Bu, yang seharusnya mereka bercocok tanam dan lain sebagainya, itu mereka takut untuk melakukan hal tersebut. Rakyat seperti digantung. Dan malah kesannya hari ini pemerintah kabupaten itu malah dijadikan bempernya Pertamina loh. Masa sampai pengukuran lahan aja melibatkan aparat keamanan yang tentu saja menurut kami itu tidak polite ya. Maksudnya itu sama dengan seperti membiarkan pemerintah kabupaten kami itu head to head dengan masyarakat. Bahkan sampai berkembang isu seperti yang disampaikan kawan kami tadi, Bang Harum, kalau investornya ini nggak ada uangnya, yang belum siap ini investornya. Lalu bagaimana kalau sudah terjadi polemik seperti ini di bawah? Kami mohon harus ada skema kebijakan yang jelas supaya kondisi di bawah ini tidak semakin liar, tidak semakin tak terkendali. Kami mohon kebijakan dari Pertamina itu harus ada penyelesaian terhadap permasalahan ini. Mungkin itu pimpinan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpinan, interupsi pimpinan. 1 menit lagi azan Pak Pimpinan, kalau bisa sekaligus bisa istirahat makan siang. Siap, 1 menit lagi azan. Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau 1 menit lagi azan, saya usulkan rapat ini di... Satu pertanyaan saja Pak Ketua, instruksi Ketua. 1 saya. Izin pimpinan. Soalnya di sini saya ada tamu. Silakan, silakan. Ini perutnya kita sama perut sana beda pimpinan. Kacau ini nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 7 beserta teman-teman Komisi 7 yang semoga selalu bahagia. Dan selamat siang Ibu Direktur, ini yang cantik. Dan yang saya hormati Ibu Direktur beserta jajarannya. Saya ada sedikit pertanyaan untuk Ibu Direktur atau bisa juga untuk direksi yang terkait. Saya ingin menanyakan soal proses pendirian SPBU yang ada di Indonesia. Di beberapa wilayah ini masih banyak masyarakat yang mengeluhkan bahwa jarak mereka itu untuk mencapai SPBU ini terlalu jauh. Apalagi di wilayah timur. Ini masih banyak masyarakat untuk mencapai SPBU terdekat itu harus menempuh jarak 75 km. Baru ketemu atau baru mendapatkan SPBU. Di Pulau Jawa juga demikian, Ibu. Masih banyak desa-desa pedalaman seperti Kebumen, Purbalingga, Blora, yang warganya masih sulit untuk menjangkau SPBU yang dekat. Sementara itu, Ibu, di wilayah dapil saya ini, saya melihat SPBU 1 dengan SPBU yang lainnya ini jaraknya sangat berdekatan. Bahkan tidak ada 100 meter dalam satu arah atau one way, itu ada 3 SPBU. Tentunya ini sangat merugikan pengusaha dan persaingannya itu sangat tidak wajar atau tidak tidak layak lah. Ini saya mau bertanya, sebenarnya Pertamina ini mengatur atau tidak jarak SPBU 1 dengan yang lainnya, Ibu? Atau boleh seperti minimarket seperti Alfamart, Indomart itu berjejer, atau depan Alfamart ada Indomart, itu seperti itu, apakah boleh seperti itu?
apakah Pertamina ini tidak memikirkan dampak perekonomian si pengusahanya? Jelas ini cepat-cepat ini lomba gulung tikar antara pengusaha satu dengan pengusaha yang lainnya, Ibu. Apalagi Pertamina memberi alokasi yang berbeda-beda. Ada yang dikasih solar subsidi, ada juga SPBU yang tidak mendapatkan solar subsidi. Berarti kalau seperti ini, kebijakan Pertamina diskriminasi itu. Ini ada SPBU yang diuntungkan, ada juga yang merugi. Karena tentunya tidak rame. Dan pertanyaan saya yang kedua, dalam mengeluarkan perizinan pembangunan SPBU di lokasi tersebut, apakah benar kebutuhan warganya begitu tinggi sampai-sampai satu jalur ada 3 SPBU? Dan jaraknya itu tidak diatur, tidak ada jarak sampai 100 meter ini tidak ada. Mohon penjelasannya Ibu Direktur. Terima kasih. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita break untuk isoma, masuk lagi tepat jam 13. Terima kasih. Bulatkan tekad dan jadikan hidup kita lebih berarti di tahun tikus ini. Kita sambut tahun yang penuh kebahagiaan ini dengan kedamaian. Selamat Tahun Baru Imlek 2571, Kongsi Facai. Musibah dan bencana yang baru saja melanda bangsa Indonesia datangnya bertubi-tubi. Saya berpesan kepada seluruh